Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi dari sistem produksi dengan subbab grup teknologi atau sering kita sebut dengan GT. Grup teknologi definisinya adalah filosofi untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengelompokkan komponen parts atau produk berdasarkan kesamaan atau similarities pada desain dan atau proses produksi. Jadi ini nanti kita akan sering membahas atau menyebut parts dan similarities. Pengelompokan parts yang similar atau serupa dikenal sebagai family, dan pengelompokan mesin yang digunakan untuk memproses individual part dari family dikenal sebagai machine cell. Di sini family contohnya kalau kalian belajar biologi dulu ya. Jadi kayak kacang tanah, misal kacang almond, kacang mete, kacang kedelai, nah itu adalah termasuk dalam family kacang-kacangan. Kalau diibaratkan seperti itu. Jadi untuk partnya adalah si kacang tadi, ada beberapa kacang tadi, dan dia jadi satu dikenal sebagai family kacang-kacangan. Nah, di sini untuk pemrosesannya dari family dikenal sebagai machine cell. Jadi nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih pembentukan machine cell-nya. Kemudian GT, kalau dikenal secara umum dalam teori manajemen, terdapat istilah ada similar things should be done similarly. Jadi di sini things yang dimaksud meliputi desain produk, perencanaan proses, fabrikasi, perakitan, dan pengendalian produksi. Jadi similar things, beberapa hal yang sama atau serupa seharusnya dikerjakan juga dengan cara yang serupa. Tapi untuk things yang dimaksud ini bukan hanya parts produk ataupun proses produksinya, namun di sini ada banyak hal yang bisa diibaratkan sebagai things. Kemudian part families. Jadi pengelompokan kesamaan atau similarity dinamakan part families. Bagian dari family adalah kumpulan dari komponen atau parts yang serupa atau similar, baik karena bentuk dan ukuran geometris atau karena tahapan proses yang serupa dalam pembuatannya. Jadi komponen atau parts dalam family yang berbeda tetapi kesamaan atau similarities-nya cukup dekat, maka dapat dimasukkan ke dalam bagian dari family. Di sini ada 3 part. Jadi ini ada kesamaan ya dari bentuk. Meskipun untuk dari segi ukuran ini diameternya agak berbeda, dan diameter luar, kemudian ini dari diameternya kecil ke besar, tapi untuk bentuknya itu dia serupa. Itu juga bisa digolongkan dalam satu family. Kemudian ada grouping part families. Jadi di sini ada teknik pembentukan part families. Yang pertama adalah dari koefisien kesamaan atau similarity coefficient. Jadi tadi ya kesamaannya itu dia diambil apa? Kemudian ada machine part matrix atau matrix komponen-komponen mesin. Jadi berdasarkan dari komponen-komponen mesinnya. Kemudian ada production flow analysis atau PFA atau analisis aliran produksi. Jadi dari aliran produksinya itu sama enggak. Nanti kita akan bahas PFA. Kemudian dari GT konsep atau konsep GT. Jadi menggunakan konsep grup teknologi. Kemudian ada intercell flow atau aliran antar sel. Jadi nanti alirannya sama enggak atau mirip atau tidak. Kemudian ada analytical methods using mathematical tools atau model analitis dengan matematis. Di sini contohnya ada analisis multivariat, mathematical programming, fuzzy set theory, geometri, graph theory, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh untuk similarities part. Jadi ada 2 part yang identik dalam bentuk dan ukuran, tetapi sangat berbeda dalam pembuatannya nih. Sama persis kan untuk bentuk dan ukurannya. Tapi dalam proses pembuatannya itu untuk yang part A itu dibuat
1 juta unit per tahun dengan toleransi sama dengan plus minus 0,010 inci, dan materialnya adalah baja 1015 CR dan dilapisi dengan plat nikel. Kemudian untuk yang B, ini dia diproduksi hanya 100 unit per tahun, toleransinya adalah sama dengan plus minus 0,001 inci, dan materialnya adalah baja tahan karat dalam berstapan. Jadi ia serupa untuk bentuk dan ukuran, hanya dalam proses produksinya dan materialnya itu berbeda. Itu bisa digolongkan dalam satu families. Jadi berdasarkan kesamaan part. Kemudian ada contoh simulatis part yang lain. Ada 10 parts yang berbeda dalam ukuran dan bentuk, tetapi sangat mirip dalam hal pembuatan atau manufaktur produknya. Semua parts dikerjakan dari stok silinder dengan memutar atau menggunakan mesin turning. Kemudian beberapa bagian membutuhkan pengeboran atau drilling. Nah ini contohnya, dia yang pakai drilling dan atau penggilingan atau milling. Jadi ada proses milling, ini ada perataan mungkin ya di bagian surface atau permukaannya, ini bisa pakai milling. Nah ini adalah contoh bisa digolongkan dalam satu families berdasarkan dari pembuatan atau manufaktur produknya. Kemudian ada identifikasi part families, jadi berdasarkan inspeksi visual atau visual inspection, menggunakan penilaian terbaik untuk mengelompokkan parts ke dalam kelompok yang sesuai berdasarkan bagian atau foto bagian-bagian tersebut. Jadi hanya menggunakan visual saja dalam mengidentifikasi part families. Kemudian ada analisis aliran produksi atau production flow analysis PFA, nanti kita juga akan bahas. Dia menggunakan informasi yang terdapat pada routing sheets untuk mengklasifikasikan parts. Jadi biar tahu oh dia pakai mesin ini, dia pakai mesin ini. Kemudian klasifikasi dan pengkodian parts atau parts classification and coding. Mengidentifikasi persamaan atau similarities dan perbedaannya atau differences di antara parts dan mengaitkan parts dengan pengkodian. Jadi nanti pakai kode-kode dan klasifikasinya, kita juga akan belajar ini. Kemudian grup teknologi sel. Jadi dalam konsep garis aliran atau flow line GT, semua parts yang ditetapkan ke grup mengikuti urutan mesin yang sama dan memerlukan persyaratan waktu yang relatif proporsional pada siap mesin. Jadi kenapa harus proporsional? Biar nggak terjadi bottleneck. Jadi udah bagus-bagus itu dibentuk GT, tapi ternyata waktunya itu nggak proporsional. Nah itu nanti akan bisa menimbulkan bottleneck. Kemudian ada jalur aliran GT beroperasi sebagai sistem jalur perakitan produk campuran atau mix product. Nah, jadi misal dari family 1 produknya bisa di mix. Nah, ini contohnya untuk part family 1 melalui permesinan milling, boring, dan grinding. Untuk part family 2, dia melalui proses permesinan turning, milling, drilling, dan boring. Kemudian untuk grup teknologi flow lainnya, jadi untuk sel GT klasik memungkinkan parts berpindah dari mesin manapun ke mesin lain. Arusnya nggak harus searah, tapi karena mesin berada dalam jarak yang berdekatan, jadi memungkinkan dilakukan transfernya itu secara cepat. Transfer partnya itu bisa cepat. Di tempat family 1 tadi ya ada milling, boring, dan grinding. Ini bisa arahnya bisa kemana aja. Kemudian part family 2 ada turning, milling, boring, dan drilling. Nah ini juga bisa kemana aja. Jadi misal ada perubahan proses, hanya perubahan urutan ya, itu bisa dilakukan secara berurutan ataupun bisa secara bolak-balik. Nah itu. Kemudian untuk grup teknologi center, jadi GT center dapat dilakukan ketika mesin-mesin besar telah dialokasikan dan tidak dapat dipindah. Kemudian atau produk mix dan part families bersifat dinamis dan membutuhkan rollout. Jadi rolloutnya sering ya karena produknya itu sering terjadi perubahan atau sesuai desain custom. Kemudian mesin dapat ditempatkan seperti tata letak proses atau proses layout dengan menggunakan departemen fungsional atau job shops.
Tetapi setiap mesin didedikasikan untuk memproduksi part family tertentu. Dibandingkan dengan tata letak sel GT, penanganan material ini perlu ditingkatkan. Jadi material handlingnya itu perlu ditingkatkan karena tidak berdekatan seperti yang sel GT yang sebelumnya tadi, yang klasik. Nah, di sini dia dikelompokkan berdasarkan permesinannya. Di sini turning dikelompokkan sendiri, milling dikelompokkan sendiri, boring dikelompokkan sendiri, drilling, grinding. Nah, kenapa perlu material handling yang perlu diperhatikan? Karena memang dia nggak berdekatan ya. Jadi misal turningnya di sini, tapi nanti ketika di milling dia di sini. Nah, ini perlu material handling yang baik biar tidak terjadi waste dalam transportasi. Untuk family 1 tadi partnya urutannya adalah milling, boring, dan grinding. Nah, ini finish produknya. Kemudian ada part family 2 melalui proses turning, milling, drilling, kemudian ada boring. Setelah boring, nah ini baru selesai untuk final produknya. Untuk tipe GT cell, ini ada single machine, multiple machine with manual handling, dan multiple machine with mechanic handling. Nah, untuk yang single machine ini ya, hanya satu permesinan. Dari SK yang lain, ini masuk ke SK yang A. Kemudian ini dari SK A masuk ke SKB dengan multiple machine. Nah, ini manual handling, jadi tiap pindah ini masih manual. Untuk yang C ini pakai mechanic handling, jadi dia udah pakai conveyor untuk perpindahan part. Di sini ada grup teknologi planning. Jadi kita tadi udah bahas beberapa, ada visual method, production flow analysis, dan part coding analysis. Untuk visual method tadi nggak ada metode lain ya, nggak ada tambahan metode, jadi hanya visual. Kemudian ada production flow analysis. Ini dia ada metode matrix formulation, terdiri dari similarity coefficient, array based method, kemudian ada graph theory. Nanti kita akan membahas untuk graph teorinya. Mathematical formulation, ada integer programming, linear programming, ada dynamic programming, kemudian ada other structure. Dan ini dia pakai yang high ya. Ada system simulation, expert system, neural network, fuzzy set theory. Ini udah high-nya, versi yang paling tingginya. Kemudian ada part coding analysis. Ini ada monocode hierarchical, ada polycode, chain type, dan hybrid mix. Nanti kita akan bahas semuanya. Di sini ada coding group teknologi. Jadi ada dua kategori similarities part. Dibedakan menjadi yang pertama ada atribut design atau design attributes, memperhatikan karakteristik part seperti geometri, ukuran, dan materialnya. Kemudian ada berdasarkan atribut manufaktur atau manufacturing attributes. Jadi dia memperhatikan urutan atau langkah-langkah pengolahan atau pembuatannya ya, yang diperlukan untuk pembuatan suatu part. Jadi ada yang berdasarkan geometri atau desainnya, ada yang berdasarkan manufaktur. Tadi yang sebelumnya kita bahas ada contoh similar part. Kemudian alasan yang ketiga ini ada pengambilan desain atau desain retrieval. Jadi desainer dihadapkan dengan tugas mengembangkan part dengan sistem pengambilan desain atau desain retrieval. Jadi ada perubahan sederhana di part yang sudah ada itu akan memakan waktu lebih sedikit daripada mendesain awal. Jadi yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian ada perencanaan proses otomatis atau automated process planning. Kode part untuk part baru dapat digunakan untuk mencari perencanaan proses untuk part yang sudah ada dengan kode yang identik atau mirip. Jadi mungkin kodenya awal itu sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 A. Terus yang kedua karena hanya ada perbedaan sedikit, jadi 1, 2, 3, 4, 5 B. Jadi kodenya identik atau mirip. Ini alasan selanjutnya menggunakan desain sel mesin atau machine cell design. Jadi kode part dapat digunakan untuk merancang sel mesin yang mampu memproduksi semua anggota family pada part tertentu menggunakan konsep part composite.
Jadi tadi ya, berdasarkan permesinannya dia pakai mesin apa aja, nanti dikelompokkan dalam family-family tertentu urutannya. Kemudian ada sistem pengkodean part terdiri dari urutan simbol yang mengidentifikasi desain bagian dan atau atribut manufaktur. Kemudian simbol biasanya alfanumerik, meskipun kebanyakan sistem hanya menggunakan angka. Jadi alfanumerik itu boleh ya campuran antara angka dengan huruf. Kemudian untuk three basic coding structure, jadi ini ada 3 dasar struktur pengkodean. Tadi yang di bagian tadi ya, ada chain type structure atau polycode, hierarchical structure atau monocode, dan hybrid structure. Jadi mix antara chain type dan hierarchical structure. Di sini untuk chain type structure atau polycode, jadi tafsir setiap simbol dalam urutannya itu selalu sama, tidak tergantung pada simbol-simbol sebelumnya. Kalau di sini contohnya untuk code value 1 itu dia material, untuk code value 2 ada material form, code value 3 ada material property, dan seterusnya sampai special requirement di code value 8. Digit value bergantung pada alfabet code atau kode alfabet yang dipilih. Lalu di sini contohnya untuk kode digit fiturnya yang pertama itu ada offset shape. Kemudian ada yang kedua ada inside shape, yang ketiga adalah host, yang keempat adalah surface machining. Nah, misal untuk part A ini kode digit fiturnya yang offset shape-nya dia nggak ada offset shape. Untuk yang none atau ada tapi smooth, ada tapi step ends, dan seterusnya ada tapi step and thread. Misal produknya itu offset shape-nya adalah smooth, berarti untuk value-nya itu berarti 2. Kemudian inside shape-nya ada nggak? Kalau nggak ada berarti misal none, berarti value-nya adalah 1 untuk kode digit 2. Kemudian untuk host-nya ada nggak? Misalnya ada tapi smooth gitu, berarti untuk kode digit 3 value-nya adalah 2. Kemudian untuk kode digit 4 yaitu surface machining, apakah ada permesinan di permukaan partnya. Kalau memang tidak ada berarti kita misal pilih none. Berarti tadi kan ini ya, kita pilih untuk partnya ini adalah smooth, hostnya juga smooth, terus surface-nya nggak ada. Nah, di sini berarti kita nanti akan mendapatkan kode partnya adalah 2, 2, 2, 0. Nah, kalau misalnya memang dia nggak ada lubangnya, berarti 2, 2, 1, 1. Kalau misalnya dia ada inside-nya dan ada ulirnya juga, berarti 2, 4, nggak ada lubangnya, misal 1, terus 1. Nah, jadi pengkodeannya ini berdasarkan kode digit dan value-nya. Untuk hierarchical structure atau monocode, interpretasi dari setiap simbol yang berurutan bergantung pada nilai simbol sebelumnya. Jadi dia berdasarkan levelnya ya. Jadi level 1 dia gimana, kemudian turun nanti ke level 2, turun ke level 3. Nah, ini untuk contohnya, hierarchical structure ini kita pakai gear. Ini standar gear ya. Nah, ini untuk hierarchicalnya. Nah, ini partnya. Apakah dia rotasional? Iya kan, gear itu kan rotasional. Jadi, dia berotasi. Nah, if rotasional berarti dia pilih A. Nah, ini kita pilih A. Kemudian lubangnya ada berapa? Ini kan 2. Ini 1. 1 if round with deviation. Jadi, ini kan ada 1 lubang. Kita pilih A1. Kemudian, di sini ada kita pilih apakah dia gear untuk yang pilihan pertama. Yang kedua adalah apakah dia non-regular deviation, dia berupa gear kan. Jadi A1, 1.
Kita pilih, kemudian kita turun lagi. Untuk yang B, apakah dia external gear? Untuk yang A, apakah dia internal gear? Karena gearnya di luar, maka kita pilih yang external gear, yaitu B. A11B. Nah, ini untuk yang terakhir. Apakah dia bevel gear, atau dia spur gear, atau dia lainnya? Karena ini spur gear, maka kita pilih yang kedua, jadi A11B2. Jadi kode partnya ini adalah A11B2, spur gear. Spur gear itu gear garis lurus, jadi dia nggak miring. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah hybrid structure. Jadi kombinasi dari chain type structure dan hierarchical structure. Ya, ada polycode-nya, ada monocode-nya. Nah, ini adalah contohnya dari Opitz Classification and Coding System. Nah, ini dari University of Aachen in Germany. Ditunjukkan untuk suku cadang mesin dan menggunakan urutan digit. Jadi ini ada 9 digit dan tiap digit ada deskripsinya. Misal digit 1 itu tuh ada part shape-nya, rotation versus non-rotational. Nah, ini bisa diklasifikasikan dengan length to diameter ratio. Kalau non-rotational part dia pakai length, width, dan thickness, ini ABC biasanya pakainya. Kemudian yang digit kedua adalah external shape feature, jadi external shape-nya itu bagaimana. Yang ketiga adalah rotational machining, dia mengenai internal shape, jadi bentuk dalamnya itu kayak gimana, ada lubangnya atau pakai ulir atau sebagainya. Kemudian yang keempat adalah plane machine surface, apakah permesinan untuk permukaannya itu bagaimana, apakah datar atau ada slot-slotnya. Nah, itu. Kemudian yang kelima ada auxiliary hole, ada gear teeth dan other feature. Kemudian yang keenam ada dimensi, 7 work material, 8 original shape of raw material, kemudian yang 9 adalah accuracy requirement. Nah, berdasarkan di sini, jadi untuk form code-nya, jadi kode yang utama itu biasanya ada 5 digit ini. Kemudian untuk yang 6789 dia adalah supplementary code atau kode tambahan aja. Jadi kalau misalnya mau ditambah dimensinya gimana, material gimana, original raw materialnya gimana, akurasinya gimana. Nah, ini hanya tambahan, tapi kalau ini adalah kayak main-nya, utamanya. Nah, di sini ada contoh Opitz dari 9 digit, jadi bisa disesuaikan untuk form code-nya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Dia ada 9 ya, ada surface finish, internal formnya, kemudian materialnya, dan lain sebagainya. Ini yang supplementary tadi, ini yang utamanya. Jadi bisa dicocokin sama yang di digit 1 sampai 9. Kemudian ini kita yang bahas yang Opitz 5 digit. Jadi di sini yang pertama ada part class yang sesuai tadi ya, deskripsi digit 1 sampai digit 5. Nah, ini ada contohnya. Untuk contoh 1 adalah kode part 20801. Kita cek untuk yang kedua, digit pertama dengan nilai kedua, yaitu ini. Rasionya untuk LD length per diameter adalah lebih besar dari sama dengan 3. Nah, ini parts memiliki rasio LD lebih dari sama dengan 3. Kemudian untuk digit kedua adalah 0. Elemen tidak berbentuk. Kita cek smooth, no shape element. Berarti benar ya, external shape-nya nggak ada elemennya. Kemudian untuk 8, digit 3-nya itu udah 8. Kita cek operating thread. Jadi ada ulirnya. Ulir beroperasi atau operating thread. Untuk digit keempat adalah 0. No surface machining, jadi tidak ada permesinan untuk permukaannya. Tidak ada permesinan permukaan. Kemudian yang digit kelima adalah 1, axial, not on pitch circle diameter. Jadi partnya adalah axial. Jadi ada sumbunya dia. Kemudian contoh 2 ada kode part Opitz. Ya, ini contoh 2-nya ini harusnya berdasarkan gambarnya ya. Jadi kita yang analisis gambarnya. Nah, untuk rasio LD-nya kita cek length-nya itu adalah length keseluruhan part ya.
Jadi lengthnya itu ada 1,5, untuk diameternya adalah 1. Nah, kita ambilnya adalah diameter terluar. Dan lengthnya juga adalah panjang yang terluar. Nah, ini berarti untuk rasio L per D-nya adalah 1,5 per 1. Sehingga hasilnya 1,5. Kita lihat untuk yang digit satunya. 1,5 itu berarti di sini ya. Di antara 0,5 sama 3. Berarti digit satunya bernilai 1. Kemudian untuk yang external shape-nya, butt and step with screw thread on one end. Jadi kita cek ada ini ya. Ada ulirnya. Step to butt ends. Nah, di sini kita pakai 5. Kemudian internal shape-nya ada part contents a through hole. Jadi di sini ada internalnya itu ada lubangnya. Kita cek untuk digit ketiga. Digit ketiga itu adalah ada hole-nya kan. Ada hole, tapi dia adalah no shape element. Nggak ada elemennya itu. Jadi ada lubang, tapi dia lubangnya itu mulus, jadi no shape. Kalau misalnya lubangnya berulir, berarti dia pakainya adalah thread. Tapi karena dia lubangnya mulus, pakainya no shape. Kemudian untuk digit keempat adalah plain surface machining-nya nggak ada. Jadi tidak ada permesinan di surface. Nah, surface machining, surface itu adalah permukaannya itu nggak ada. Kemudian auxiliary holes, girted, etc. none. Nah, jadi ya hole-nya ini tadi nggak ada girted-nya. Berarti 0. Jadi kode OPIDS yang terbentuk adalah 15100. Kemudian untuk yang production flow analysis atau PFA itu untuk mengelompokkan mesin. Jadi kita harus tahu part routingnya. PFA adalah metode untuk mengidentifikasi part family dan berhubungan dengan pengelompokan mesin yang menggunakan informasi dari rencana proses daripada gambar part atau part drawing. Jadi kalau PFA itu kita lebih fokus ke rencana prosesnya, bukan di part drawingnya. Kemudian di sini ada ide dasarnya adalah identifikasi item-item yang dibuat dengan proses atau peralatan yang sama. Parts diassembly ke dalam part family, kemudian dapat dikelompokkan ke dalam sel untuk meminimasi kebutuhan material handling. Jadi, mana sih sebenarnya untuk part family ini yang proses permesinannya berdekatan. Nah, ini kita bisa minimasi material handlingnya. Prosedur PFA, pengumpulan data yang pertama ada data collection, jadi data minimum yang diperlukan dalam analisis adalah nomor bagian dan urutan operasi yang diperoleh dari rencana proses yang tadi sempat dibahas ya. Kita pakai rencana proses atau routing sheet. Yang kedua adalah sortir rencana proses atau sortation of process plan. Prosedur penyortiran digunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian rencana proses yang identik. Jadi untuk perencanaan proses yang identik, kita nanti cluster atau kelompokan. Nah, ini bagian PFA atau PFA chart, proses yang digunakan untuk setiap grup, kemudian ditampilkan dalam bagian PFA. Jadi nanti kita pakai bagian. Ini PFA chartnya untuk mesin 1, partnya ini dia membuat part A, D, dan H. Mesin kedua dia membuat part E dan I. Mesin ketiga dia membuat part C, E, I, dan seterusnya sampai mesin ketujuh dia membuat B, F, dan G. Nah, nanti kita kelompokkan untuk setiap mesinnya. Dari pola data di PFA chart, pengelompokan diidentifikasi dan disusun ulang menjadi pola baru yang menyatukan kelompok atau grup dengan urutan mesin serupa. Jadi ini kita cluster atau kelompokan. Untuk mesin 3 ini tadi kan membuat part C, E, I.
mesin 2 membuat parts EI, dan mesin 6 membuat part CI. Nah, ini dia dikelompokkan dalam satu klaster. Bisa istilahnya untuk layoutnya itu dia bisa jadi satu nih, bisa dikelompokin mesin nomor 2, 3, 6. Kemudian untuk part selanjutnya, mesin 1 dia bikin part ADH, mesin 5 dia bikin part AH. Nah, ini dia dikelompokkan dalam satu klaster lagi. Kemudian untuk mesin 7 dia membuat part FGB, mesin 4 dia membuat part F dan B. Ini dikelompokkan lagi menjadi satu klaster. Nah, ini memudahkan ya untuk pembuatan part family-nya, berarti dia proses permesinannya ini part family-nya ini part family 1, part family 2, part family 3. Bisa seperti itu. Nah, materi sudah selesai. Jadi nanti kita akan membahas mengenai implementasinya dari tugas teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.